Novel fiksi bela diri dan fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4790 hingga 4792. Baiklah, kalian semua ingat agar berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahu kalian. Sentian menyingkirkan batu abadi dan berkata kepada semua orang. Tuan Sen, kamu harus lebih berhati-hati. Ini adalah wilayah keluarga Huo. Kamu telah membunuh Huo Ming, jadi keluarga Huo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Alasan mengapa keluarga Huo belum bergerak mungkin karena mereka masih menunggu tangga surgawi muncul. Penguasa Aula ke-10 memberi instruksi pada Sentian. Aku mengerti. Sentian berkata sambil mengangguk. Sentian, jika kamu menghadapi bahaya dan tidak dapat kabur, maka carilah cara untuk pergi bergabung dengan Sekte Dao. Selama kamu memasuki Sekte Tao, bahkan keluarga Huo tidak akan berani bertindak gegabah. Yun Li melangkah maju dan berkata, Sekte Tao, tempat apa itu? Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Sentian bertanya dengan bingung. Sekte Tao merupakan tempat berkumpulnya para pembudidaya. Ketika tangga surgawi muncul, semua pembudidaya akan berkumpul di Sekte Tao. Jadi periode waktu ini adalah waktu yang paling makmur bagi Sekte Tao. Banyak pembudidaya datang ke tanah tanpa takdir bukan untuk menaiki tangga surgawi, tetapi untuk berbisnis di Sekte Tao. Di waktu yang lain, ketika Sekte Tao tidak ada kegiatan. Sekte Tao adalah satu-satunya tempat di tanah tanpa takdir yang tidak dikelola oleh keluarga Huo. Semua kekuatan utama di Sekte Tao dikelola bersama secara damai. Ini juga untuk mencegah keluarga Huo memanfaatkan lokasi geografis untuk menekan yang lain. Yun Li menjelaskan kepada Sentian tentang Sekte Tao. Satu hal lagi, Tuan Sen, sebaiknya kamu tidak boleh mempercayai siapapun di tanah tanpa takdir, terutama dengan identitasmu saat ini. Siapa tahu ada banyak orang yang mengincarmu dengan penuh keinginan. Hyun Bin juga berbicara, adik ipar, kamu tidak perlu terlalu gugup. Ketika tangga surgawi sudah terbuka, dan Sekte Tao juga akan dikelola oleh kami dari kota matahari dan bulan. Ayahku dan pendeta Tao Wuji juga akan berada di sana saat waktunya tiba. Lin Kevan menepuk bahu Sentian dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu gugup. Sebagai organisasi yang kuat di dunia surga dan manusia, kota matahari dan bulan pasti punya tempat di sekte ini. Baiklah, aku mengerti. Sentian tersenyum tipis, lalu sosoknya melesat pergi. Setelah melewati area abu-abu yang luas, mata Sentian tiba-tiba menjadi jernih. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, pepohonan hijau yang subur, padang rumput yang luas, serta kawanan sapi, kerbau dan domba. Melihat pemandangan indah di depannya, Sentian tercengang. Apakah ini tanah tanpa takdir? Sentian sedikit bingung. Menurut penjelasan dari penguasa Aula ke-10, tanah tanpa takdir ini seharusnya adalah tanah tandus. Tanpa energi spiritual, tanpa sumber daya apapun. Memikirkan hal ini, mata Sentian tiba-tiba berbinar, dia menepuk dahinya dan berkata, Semprul, ternyata tanah tanpa takdir seperti ini. Sentian akhirnya memahaminya. Dikatakan tanah tanpa takdir ini tidak berarti tandus, tetapi tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk kultivasi. Bagi para pembudidaya di dunia surga dan manusia, tempat seperti itu adalah tempat yang tidak berharga. Namun bila bagi masyarakat biasa, jika seseorang berasal dari dunia sekuler, tempat ini dapat disebut sebagai surga dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dan ada kawanan hewan di mana-mana. Mereka semua adalah hewan biasa, bukan binatang buas, dan mustahil bagi mereka untuk berubah wujud menjadi manusia. Bagus sekali, akhirnya aku merasa seperti orang biasa lagi. Sentian jatuh dari udara ke rumput dan mulai berguling-guling dengan gembira. Setelah menghirup udara segar, dia merasa jauh lebih nyaman. Tempat yang begitu indah telah menjadi tempat yang tidak berarti di mata orang-orang di dunia surga dan manusia. Sentian sangat tersentuh. Jika memungkinkan, Sentian benar-benar ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan apa adanya di tempat seperti ini bersama para kekasih di sekelilingnya. Namun, Sentian tahu bahwa semua itu hanyalah harapan yang berlebihan. Dirinya yang sekarang tidak lagi bisa menjalani kehidupan yang membosankan. Rekan Tao, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Sentian. Tubuh Sentian sedikit gemetar dan dia langsung berdiri.
Dia begitu rileks dan bersemangat tadi sehingga dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Suara serak yang ke-4791. Sentian segera berdiri dan melihat dua orang sedang berjalan ke arahnya. Mereka adalah dua wanita, keduanya mengenakan gaun putih. Mereka tampak sangat cantik. Dan yang terpenting adalah mereka tampak hampir sama persis, kecuali ada dua aksesori kupu-kupu dengan warna berbeda di jepit rambut mereka, satu biru dan satu merah. Gadis kembar. Sentian bisa tahu sekilas bahwa mereka ada dua orang kembar. Wanita beraksesoris biru itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis dan berkata, "Rekan Tao, apakah ini pertama kalinya kamu berada di tanah tanpa takdir ini?" "Bagaimana kamu tahu?" Sentian bertanya. "Melihat betapa bersemangatnya kamu tadi, aku tahu bahwa ini pertama kalinya bagimu. Saat kami para saudari pertama kali datang, kami sama sepertimu. Tempat ini sangat indah, tetapi sayang sekali tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk berkultivasi. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, kultivasiku akan mandek." Wanita dengan aksesoris biru berkata, "Apa gunanya berlatih? Jika aku bisa menjalani kehidupan biasa di tempat seperti ini, bersama wanita yang kucintai, itu akan sangat bagus," kata Sentian dengan penuh emosi. "Tentu saja tujuan berkultivasi adalah untuk mencapai keabadian," kata wanita beraksesoris merah. "Apa yang terjadi setelah mencapai keabadian?" Sentian terus bertanya. "Tentu saja, aku akan terus berkultivasi dan menjadi dewa tertinggi, dewa emas, dewa surgawi, dewa abadi, kaisar abadi." Wanita beraksesoris merah itu berkata dengan penuh kerinduan di matanya. "Sekalipun engkau menjadi penguasa, bahkan penguasa langit dan bumi, apa yang dapat engkau lakukan? Memandang bintang setiap hari, hidup sendiri, hidup selama 10.000 tahun, 100 juta tahun, atau bahkan selamanya?" Sentian bertanya. Ini, wanita dengan aksesoris merah itu tercengang. Dia tampaknya tidak pernah memikirkan masalah ini. Dalam konsep pemahaman hidupnya, yang harus dilakukan adalah terus berlatih dan terus berlatih menuju tingkat yang lebih tinggi. Adapun mengapa dia berlatih dan apa yang akan terjadi setelah dia menjadi penguasa langit dan bumi, dia tidak pernah memikirkannya. Pertanyaan mendadak Sentian hari ini membuat wanita beraksesori merah itu sedikit bingung. "Rekan Tao, setiap orang punya tujuan yang berbeda, maka pemikiran mereka pun berbeda. Mungkin di matamu, lebih baik menjalani hidup sederhana bersama orang yang kau cintai. Tetapi sebagian orang percaya bahwa berlatih hingga mencapai keabadian adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan. Sasarannya berbeda, tetapi tidak ada yang benar atau salah. Jadi tidak perlu membahas hal ini. Rekan Tao, karena kamu telah datang ke tanah tanpa takdir, kamu pasti berada di sini untuk menaiki tangga surgawi, bukan?" Wanita dengan aksesoris biru itu menyela Sentian dan berkata, "Jika terus terjadi perdebatan seperti ini, otak saudarinya mungkin akan meledak." "Ya, aku ingin melihat tangga surgawi," Sentian mengangguk. "Tidak banyak pembudidaya sepertimu yang berada di alam Mahayana tingkat ketiga dan berani memasuki tanah tanpa takdir, apalagi berani menaiki tangga surgawi. Kamu adalah salah satu pembudidaya paling berani yang pernah kulihat selama bertahun-tahun ini. Kamu berani menaiki tangga surgawi bahkan di alam Mahayana tingkat ketiga. Keberanianmu sungguh mengagumkan." Wanita dengan aksesoris biru memuji Sentian dan terus mengacungkan jempol padanya. Sentian mulai waspada setelah mendengar pujian dari wanita beraksesori biru. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepada orang lain tanpa alasan apapun, dia bisa dianggap sebagai pencuri atau penipu. "Ada yang ingin kamu tanyakan padaku?" Sentian bertanya dengan waspada. "Tidak. Tidak." Wanita berhiaskan aksesoris biru itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku hanya mengagumi keberanianmu, tetapi di tanah tanpa takdir ini, keberanian saja tidak cukup untuk menaiki tangga surgawi. Menaiki tangga di sini bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah para pembudidaya yang memasuki tanah tanpa takdir. Ketika mereka melihat bahwa alam budidayamu begitu rendah, mereka bisa mengambil nyawamu kapan saja seenaknya. Kamu harus menyembunyikan auramu agar orang lain tidak dapat mendeteksi kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani menyerangmu dengan mudah, dan kamu bisa berjalan dengan bebas di tempat ini. Sembunyikan aura ini." Suara serak 4792. "Sembunyikan aura ini."
Tepat saat Sentian hendak bertanya, wanita dengan aksesori biru itu memotongnya dan berkata, "Aku tahu kamu tidak tahu cara menyembunyikan auramu, tetapi itu tidak masalah. Aku punya jimat berbentuk rune penyembunyian di sini. Kamu hanya perlu mengenakan jimat ini dan itu akan menyembunyikan auramu, sehingga orang lain tidak akan bisa mendeteksi kekuatanmu." Wanita dengan aksesoris biru itu mengeluarkan sebuah jimat, melemparkannya ke arah Sentian dan berkata. Melihat ini, Sentian langsung tertawa. Dia sekarang mengerti mengapa wanita ini memujinya tadi. Ternyata dia ingin menjual jimat penyembunyian kepadanya. "Apakah kamu memberiku jimat penyembunyian aura ini secara gratis?" tanya Sentian dengan sengaja. "Itu tidak gratis. Jimat penyembunyian ini diukir sendiri oleh seorang master jimat tingkat tinggi. Aku juga menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkannya. Tetapi jika kamu mau, aku bisa memberimu sebagian, tetapi aku tidak akan pernah bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Jika orang lain menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepada mereka, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka keluarkan. Aku melihat bahwa kamu tampan dan menarik, jadi aku memberikan sebagian kepadamu," kata wanita aksesoris biru. "Kakak, kita tidak punya banyak jimat lagi. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Kita menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang master jimat untuk mengukirnya. Jika kamu menjualnya, jimat apa lagi yang kita miliki?" Wanita dengan aksesoris merah bergegas menghentikannya. "Adik, kurasa kekuatan rekan Tao ini terlalu rendah. Aku tidak tega melihatnya terluka. Berikan saja dia sedikit," kata wanita aksesoris biru. "Kamu tidak bisa membiarkannya." Wanita dengan aksesoris merah itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Sentian tidak dapat menahan tawa saat melihat kerja keras kedua orang itu. Bagaimana bisa ada cara penipuan seperti itu di dunia surga dan manusia ini? "Karena benda ini sangat penting bagimu, aku tidak akan mengambilnya. Aku tidak ingin mempersulit kalian, saudariku." Sentian memutuskan untuk menggoda saudari kembar itu, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat itu, saudari kembar itu tercengang. Awalnya, mereka ingin mengadakan pertunjukan di depan Sentian sehingga mereka dapat menjual jimat penyembunyian itu dengan harga tinggi. Tapi sekarang Sentian malah berbalik dan pergi. Wanita dengan aksesoris biru itu menyusul Sentian. "Hei, tunggu dulu sobat. Rekan Tao, ku harap jangan pergi. Adikku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku memberimu jimat penyembunyian ini dengan harga yang lebih murah?" "Berapa harganya?" tanya Sentian. "Bagaimana kalau satu untuk 10.000 batu abadi?" kata wanita dengan aksesoris biru. 10.000 batu spiritual abadi. Sentian tercengang. "Gila, jimat rusakmu bernilai 10.000 batu spiritual abadi. Mengapa kamu tidak pergi dan menjualnya kepada orang lain?" "Rekan Tao, jika menurutmu itu terlalu mahal, kita bisa membicarakannya." Wanita dengan aksesoris biru itu tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak," kata Sentian sambil hendak berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia bisa berbalik, wanita dengan aksesoris merah itu mengarahkan pedangnya langsung ke Sentian. "Karena kamu yang meminta, aku harus melakukannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wanita dengan aksesoris merah memancarkan aura alam Mahayana tingkat ke-9. "Apakah kamu memaksaku untuk membeli ini?" kata Sentian sambil tersenyum. "Ya, kami para saudari bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. Kamu gunakan batu abadi itu untuk membeli jimat penyembunyian kami. Ini adalah transaksi. Jika aku bertemu orang lain, aku akan menghabisinya dengan pedang dan mengambil semuanya darinya." Wanita dengan aksesoris biru juga bicara. "Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berbicara tentang jual beli paksa dengan cara yang begitu luhur dan mulia. Aku punya batu abadi, tapi aku tidak ingin membeli jimat penyembunyianmu." Sentian tersenyum tipis. "Wah, apakah kamu tidak takut Mah Tei?" Wanita dengan aksesori biru itu mengerutkan kening. "Aku takut Mah Tei, tapi kalian berdua tidak akan bisa menghabisiku," kata Sentian. "His, kamu hanya seorang pembudidaya di alam Mahayana tingkat ketiga, dan kamu berani berbicara besar seperti itu. Belum lagi kita berdua, aku bisa mengirimmu ke alam kematian hanya dengan satu pedang." Wanita dengan aksesori merah itu mendengus dingin. "Benarkah? Aku tidak percaya. Bagaimana kalau kamu mencobanya?"
Sentian melambai pada wanita beraksesori merah itu dengan penuh provokasi. Mencari kemah Teihan. Setelah wanita beraksesoris merah itu selesai berbicara, dia hendak menebas Sentian dengan pedangnya. "Hentikan, kalian berdua, keluar dari sini, orang ini milikku." Bersamaan dengan suara gemuruh, datanglah seorang pemuda berjubah brokat, berliontin giok di pinggangnya, dan membawa kipas lipat di tangannya. Di belakang pemuda itu, ada dua biksu dengan ekspresi yang dingin. Bersambung.